Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim, mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Pertama-tama segala puji dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa kembali sama-sama mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program yang insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu sore jam 5 sampai maghrib tiba nanti, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini salah satu hal yang harus kita pelajari karena bagaimanapun ini adalah kitab kitab suci umat Islam mitra Pas. Dan kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan tentunya nanti apabila masih ada space waktu khusus, kami berikan kesempatan Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101, dan untuk klien telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan Anda juga bisa komentar karena kami juga live sore kali ini menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sore kali ini kita akan meneruskan surat Al-Mu'minun ayat ke-57. Dan sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Khalik Syafi MPD Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga segala perjuangan kita dalam rangka nasyrul ilmi, dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah meridainya dan menanugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah mitra Pas FM yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita surah Al-Mu'minun ayat ke-57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina sak temene wong akeh hum kang utawi alladzina min khasyati rabbihim sangking rasa wedine maring pangerane alladzina iku musyfiquna padha wedi kabeh. Walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina bi ayati rabbihim kelawan ayat-ayate pangerane alladzina iku yu'minuna padha iman kabeh. Walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina bi rabbihim kelawan pangerane alladzina iku la yusyrikuna ora padha musyrik kabeh. Walladzina lan wong akeh yuktuna kang padha maringaken ma ing perkara atau kang padha peparing sapa alladzina wa qulubuhum ing hale utawi atine alladzina iku wajilatun wedi maring Allah. Annahum sak temene alladzina ila rabbihim maring pengirane alladzina iku rajiuna bakal bali kabeh. Ula ika utawi samudayane wong iku kabeh yusadiuna padha cepet-cepetan fil khairati ing dalem pira-pira kebagusan. Wa hum hale utawi alladzina laha marang al khairat iku sabiquna padha dingin-dingin kabeh. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 57 dari surah Al-Mu'minun ini menceritakan ya, bagaimana ciri-ciri orang-orang yang dekat dengan Allah. Pertama, ungkapannya adalah innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Yaitu orang-orang ya, yang dengan rasa takutnya kepada Allah menjadikannya terhindar dari segala maksiat. Dengan rasa takutnya kepada Allah menghindari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tentang ayat ini, innal mu'mina jama'a ihsanan wa syufqatan. Sesungguhnya definisi dari orang yang beriman adalah orang yang pada dirinya ada dua perkara, yaitu ihsan, kebaikan, dan juga syufqatan, sayang. Jadi ihsan di sini adalah kebaikan akan takutnya kepada Allah dan juga kasih sayang. Jadi orang yang mukmin itu orang yang mempunyai kebaikan dan orang yang penuh dengan rasa kasih sayang. Wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amanan. Sedangkan orang munafik adalah orang yang pada dirinya itu terkumpul dua sifat, yaitu sifat buruk dan sifat merasa aman dari siksa Allah. Ini adalah orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang kedua adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun ay la ya'buduna walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun ay yu'minuna bi ayatil kauniyah wasyar'iyyah. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang mengimani dengan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, dengan adanya alam semesta, mengenali siapa penciptanya. Tidak mungkin alam raya yang sudah wujud kemudian penyebabnya adalah barang yang tidak terwujud. Mengenali Allah dengan sifat-sifatnya Allah, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini maksud dari walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan juga ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat syar'iyah, bagaimana Allah menyebutkan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi dengan adanya penciptaan langit dan bumi, proses bergantinya siang dan malam, ini adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Dan orang-orang yang bisa mengimani, bertambah keyakinannya dengan membaca ayat-ayat Allah, itu adalah orang-orang yang mukmin sejati. Golongan yang ketiga adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun ay la ya'buduna ma'ahu ghairah bal yukhidunahu wa ya'lamuna annahu la ilaha illallah ahadan somad lam yattakhid sahibah. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Hatinya selalu mentauhidkan kepada Allah. Mereka paham, mereka mengerti dengan ungkapan annahu la ilaha illallah.
Annahu ini artinya dhamir sya'an, dhamir faktual. Kalau dibahasakan annahu, sesungguhnya, kenyataannya ya. Kenyataannya adalah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Orang-orang menganggap ada Tuhan selain Allah. Anggapan-anggapan orang kafir pagan, ada berhala Manat, ada Lata, ada Uzza. Ini adalah hal yang batil, hal yang tidak pernah terjadi. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah bagian dari Allah. Itu juga al-batil. Kenyataannya Isa juga manusia. Kenyataannya Lata, Uzza, Manat itu adalah batu. Hakikatnya batu. Tuhan itu Allah. Maka kita yakin sibghatallah, agama Allah itu kuat. Memang secara rasio ya, secara empiris Islam itu akan terus berkembang dan tidak bisa terbendung. Karena apa? Yaitu karena Islam ini berdasarkan teologi yang kuat. Jadi sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, kalimatan takhruju min afwahihim, adanya Tuhan selain Allah itu akibat kalimat-kalimat yang telah keluar dari lesan-lesan orang kafir. Seperti tadi ada berhala Manat, Uzza. Mereka memberikan nama, ini hanya mereka. Kenyataannya adalah batu. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Semua sesembahan selain Allah itu ya hanya kesalahan mereka memberikan nama. Batu dinamakan Lata, Uzza disembah. Kemudian ada Nabi Isa yang dinamakan sebagai Tuhan. Ini adalah asma-asma yang salah penyebutannya. Maka al-haq itu adalah suatu yang absolut. Teologi Islam insya Allah, bahkan yakin seyakin-yakinnya, tidak insya Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa keyakinan teologi Islam adalah al-haq, yang selaras dengan pemikiran, yang selaras dengan ilmu pengetahuan, bahwa annahu la ilaha illallah. Kemudian golongan yang keempat adalah walladzina yu'tuna ma ahta wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Ai yu'tuna al-ata wa hum khaifuna wajilun. Orang-orang yang memberikan sesuatu, memberikan bagian dari rezekinya kepada orang lain, tetapi dia tetap takut kepada Allah. Rasa khawatir dalam hatinya bahwa ada hal yang dapat menghalang-halangi amalnya tersebut tidak diterima oleh Allah, sehingga dengan demikian, dengan tawaduk seperti itu, menyebabkan dia tidak mempunyai sifat ujub, menyebabkan dia tidak mempunyai sifat takabur. Penjelasannya demikian. Amal apapun yang telah kita lakukan, harta apapun yang telah kita dermakan, itu atas karunia Allah. Kita bisa beramal, itu atas hidayah Allah. Harta benda yang kita amalkan, itu milik Allah. Kalau mengetahui dasar pondasinya seperti ini, maka hati akan ikhlas dan terjauh dari penyakit-penyakit ujub. Ini ada hadis ya dari mengenai ayat walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun. Nah, ini. An Aisyah annaha qalat ya Rasulullah alladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun huwa alladzi yusriku wa yasni wa yashrabul khamra wa huwa yakhafullah azza wajal. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud orang-orang yang hatinya takut kepada Allah itu adalah orang yang pernah mencuri, orang yang berzina, orang yang minum khamr, kemudian ia takut atas kesalahannya itu kepada Allah? Nabi menjawab, la ya bintas siddiq, walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafullah azza wajal. Bukan, yang dimaksud orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang yang sholat, yang berpuasa, bersedekah, tapi hatinya takut, tetap takut kepada Allah karena belum merasa cukup aman dari siksa Allah. Ulaika lahumul khairat wa hum laha sabiqun. Semua golongan tersebut, yaitu pertama orang yang selalu takut kepada Allah sehingga terhindar dari maksiat dan dosa. Yang kedua, orang yang mengimani dengan ayat-ayat Allah, baik kauniyah maupun ayat Al-Quran. Yang ketiga,
orang-orang yang sama sekali tidak menyekutukan Allah, yang mengenal Allah dengan keyakinan-keyakinan yang kuat. Dan yang keempat, orang yang selalu memberikan sebagian dari rezekinya dan tetap takut kepada Allah. Keempat ini adalah ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Semuanya adalah orang yang Allah akan memberikan balasan kebaikan mulai di dunianya dan sampai di akhiratnya kelak. Demikian penjelasan singkat ayat 57 sampai 61 dari Al-Mu'minun. Selanjutnya agar memperluas bahasan kita lanjutkan kepada session dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM 42, silahkan. Dan linknya, karena kami juga menggunakan audiovisual, bisa Anda share ke rekan Anda ketika acara ini selesai. Nanti juga Anda bisa putar ulang. Atau WhatsApp langsung kami nantikan juga di 085277 999 101. Sementara untuk telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877 yang sudah telepon. Assalamualaikum Pas FM Pati. Wassalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Jadi, itu loh Mas mengenai sholat tuh ya. Ji. Sholat itu apa ya Allah. Sholat itu loh. Fardu atau sholat apa Ibu? Sholat itu loh Mas. Sholat ya Allah. Sholat yang malam atau yang biasa? Yang malam tahajud. Oh tahajud, sholat lail. Terus itu sholat Fajar. Wah, sing marai wedi ada ku lho Mas. Sholat khauf maksudnya? Sholat ya Allah. Yang bikin takut sholat khauf, sholat takut. Sholat ya Allah, sholat itu loh. Sholat Syukur wudu. Qobliyah ba'diyah. Qobla subuh. Yang mana? Ya apa maghrib, apa bar maghrib, qobla ba'diyah. Oh qobliyah ba'diyah. Ya, nggih. Niku make terus niku poso niki poso Arafah. Tanggal 8 niku jeng napa? Oh nggih. Poso sedina itu pirang tahun. Oh yang itu nggih, dalam rangka haji ini Arafah ini nggih. Arafah. Nggih. Niku jeng napa ngoten. Nggih. Kula pengenane kan mboten niku, mboten nate kumpulan dewan kertas dina, Mas. Nggih. Kula niki tiyang lempoh nggih, ya ora anu. Nggih. Ngajinya hanya lewat radio Ibu ya. Nggih. Oke. Manutane iki ya Pak Yain itu. Nggih. Nggih. Dia qobliyah. Nggih. Itu waktu apa itu loh. Baik, qobliyah ba'diyah sama ini ya, saum tadi ya, saum Arafah ya. Nggih. Baik. Matur suwun Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, monggo Ustaz. Ya, sholat qobliyah ba'diyah itu sholat termasuk sholat sunnah muakkad ya, sholat sunnah yang dikuatkan karena ini menjadi suplemen atau menjadi penguat dari sholat fardu. Pertama, maghrib itu ada qobliyahnya Ibu ya, 2 rakaat sebelum maghrib. Meskipun Nabi tidak melaksanakan, tapi sahabat melaksanakan dan Nabi mengiyakan, artinya tidak melarang. Terus kemudian sesudah maghrib itu juga ada ba'diyah 2 rakaat. Isya kalau bisa qobliyahnya 4 rakaat kalau bisa, tapi umpama tidak ya 2 rakaat. Ba'diyahnya 4 rakaat juga. Sekarang subuh itu malah luar biasa Ibu ya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik, lebih utama dari seluruh dunia beserta isinya. Kemudian zuhur, sebelum zuhur itu juga ada qobliyah ya. Kalau bisa 4 rakaat, 2 rakaat juga cukup. Dan sesudah zuhur juga ada sholat ba'diyah. Asar, nah ini 2 rakaat sebelum asar. Kalau asar ini tidak ada ba'diyahnya. Jadi asar dan subuh itu tidak ada ba'diyah karena ada larangan dalam ilmu fikih itu, larangan haram melaksanakan sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar karena itu mengiring-iringi dengan setan menyembah matahari. Kemudian puasa tarwiyah dan arafahnya kita mengikuti dari hitungannya pemerintah saja Ibu ya. Pemerintah kelihatannya 29 ya Mas. Iya, sedikit ada perbedaan memang gitu. Ya. Ya nanti intinya begini, ketika seumpama nanti hari rayanya itu 29, berarti nanti tarwiyah dan arafahnya itu ya berarti
2728 begitu Ibu. Jadi kita sebagai warga negara yang baik ya tentu kita mengikuti dengan pemerintah. Meskipun toh semuanya benar. Mengikuti hisab setiap hari kita berganti hari itu juga sebenarnya juga teori hisab kan. Kita tidak meneropong dulu apakah sudah ganti harinya apa belum, nanti bulannya berganti apa belum. Cuma kan ketika mendekati hari-hari besar itu ya kadang-kadang polemik ya, memang manusia seperti itulah. Jadi baik secara hisab ataupun ru'yatul hilal lah itu juga semuanya baik. Tapi yang lebih baik sebagai warga negara kita mengikuti dari anjuran pemerintah ketika tidak ada darurat yang berat lah. Terus mengenai fadhailnya banyak sekali. Jadi Tarwiyah dan Arafah itu adalah hari salah satu dari beberapa hari yang dimuliakan dalam Islam nih Bu ya. Nek sakit berpuasa, sumu tasikhu ya. Insyaallah berkahnya puasa panjenengan sehat. Dan manfaat puasa itu banyak, mengendalikan hawa nafsu ya. Yang biasanya kita tidak terkendali nafsunya, kita bisa terkendali dengan puasa. Dan juga ada fadhil yang lain. Puasa 1 hari itu mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun, kan lumayan ya. Jadi kita puasa 1 tahun kan tidak cukup ya, kita bisa mengimplementasikannya dengan puasa di hari Tarwiyah dan Arafah. Demikian Mas Ari. Ya, ini yang juga menarik tentang sholat fajar juga Ustadz yang tadi sempat disentil oleh beliau, karena kalau sholat fajar ini ada beberapa ulama yang mengatakan itu qobliyah subuh yang konon dalam hadisnya kan lebih bagus daripada dunia seisinya, kurang lebih kan seperti itu. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ini kan ya, memang bisa dilakukan setiap hari ya ini. Iya, itu sholat qobliyah subuh itu sholat yang sangat istimewa. Jadi saking istimewanya sehingga Nabi itu memberikan gambaran 2 rakaat sebelum fajar. Artinya ya qobliyah subuh itu lebih baik dari segala dunia dan seluruh isinya. Dan ini qobliyah subuh ini kan termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Mungkin kalau hanya sedekah itu kembarannya banyak. Semua orang fasik bisa sedekah, bisa apa. Tapi kalau qobliyah subuh itu pasti hanya orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang soleh. Maka ketika panjenengan bisa bangun lebih awal, Anda harus bersyukur karena Anda ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian-bagian orang-orang yang bersujud di sebelum subuh dan mendapatkan keistimewaan lebih baik dari seluruh dunia dan beserta isinya. Baik, ada telepon masuk kembali. Halo, assalamualaikum Pak Syef Empati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tobat itu dilaksanakan waktu apa ini? Sholat tobat siang ataukah malam? Ngaten ge pertanyaannya ya. Oke, itu saja Ibu. J, monggo matur suwun, monggo Ustadz pencerahannya. Sholat tobat itu sebenarnya sebagaimana sholat sunnah mutlak biasa ya. Jadi boleh kita siang, boleh kita malam, tapi lebih istimewa tentu malam, karena wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sholat yang kita lakukan di malam hari itu termasuk qiyamul lail ya. Ketika kita sholat di itu tarawih itu juga termasuk qiyamul lail. Jadi melaksanakan sholat taubat di malam itu lebih utama. Dan juga ada kesunahan yaitu mandi taubat. Mandi yaitu niat bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun adus taubat ngilangake segala reget, ngilangake segala dosa. Kemudian sholat sunnah mutlak 2 rakaat diniati untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kategorinya ini sholat sunnah mutlak. Demikian Mas Ari. Baik, yang sudah bergabung kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kaitan tentang ketauhidan yang cukup menarik ini. Begini Ustadz, dari Abah Syahri ini pendapat tetangga atau tentang dekat Nabi Isa yang disalib, tetapi sebenarnya siapakah yang disalib? Saya masih kurang bisa mencerna tulisannya ini Ustadz. Mohon pencerahannya tentang seputar penyalipan Nabi Isa dari sudut pandang Al-Quran tentunya Islam ya. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Jadi begini, dari sudut pandang ini, kalau tadi dalam surah Maryam itu panjang. Isa, Maryam itu kan dari terah Lewi, sedangkan orang-orang Yahudi itu dari terah Yahuda. Gambarannya begini, orang Bani Israel itu terdiri dari 12 klan. Tertua adalah Yahuda, terus ada Lewi, ada Yusuf, ada Benyamin. Ketika Isa lahir ya, orang-orang dari klan Yahudi ini memberi gosip bahwa ini adalah anak zina. Ketika Isa tumbuh dewasa dan mempunyai pengikut,
Ini saudaranya sendiri sesama orang Israel tapi dari terah keturunan Yahuda, ini merasa iri, hasutnya. Dia khawatir nanti jabatannya, pengaruhnya kalah dengan Isa. Akhirnya ia memberikan penghasutan kepada penguasa Romawi pada waktu itu. Padahal semestinya Romawi itu tidak ada urusannya dengan Isa. Tapi karena dihasut oleh orang-orang terah dari Yahuda ini, mengatakan ini berbahaya, orang ini berbahaya, mengancam kedaulatan negara, Bisa makar. makar dan sebagainya. Kalau sekarang bugot. Katanya, begitu. bugot nih. Akhirnya karena hasutan ini, orang-orang Romawi ini mengejar Nabi Isa dan para pengikutnya. Padahal semestinya Isa itu tidak ada masalah dengan negara-negara Romawi, tidak ada. Isa bukan raja, tidak ada niat pemberontakan. Ya cuma itu dari saudaranya sendiri. Orang-orang Yahuda, rahib-rahib dari Yahuda ini khawatir. Akhirnya ketika dicari tidak ditemukan. Kemudian ada salah satu pengikut Isa yang bernama Yudas Iskariot, ya, Yudas. Itu berkhianat memberikan informasi kepada pasukan Romawi. Akhirnya dikepung. Setelah dikepung, Allah mengutus malaikat Jibril menyelamatkan Nabi Isa, diangkat di langit sampai sekarang. Dan orang yang tadi, pengkhianat tadi, muridnya tadi yang bernama Yudas itu diusap oleh malaikat Jibril sehingga wajahnya seperti Nabi Isa dan disalib. Dan diterangkan dalam Al-Quran ketika orang-orang Romawi yang disaksikan oleh orang-orang terah Yahuda membunuh, menyalib Isa, itu dia sebenarnya ragu karena dari fisiknya itu berbeda. Meskipun wajahnya seperti Isa, rambutnya panjang, diminyai dan sebagainya, tapi dia itu lebih pendek. Padahal Nabi Isa itu kan gagah besar. Jadi wa ma qataluhu yakina. Dia ketika membunuh Isa itu tidak yakin. Apa ini Isa betul ya? Padahal Isa itu kan fisiknya bagus sekali. Ini kok dikit pendek gini ya. Jadi mereka itu sebenarnya terpecah belah. Nah, setelah peristiwa itu kemudian ada seorang tokoh dari juga terah Yahuda yang bernama Paulus, itu kemudian membuat kabur ajaran itu dan menisbatkan Isa adalah bagian dari Tuhan sehingga terciptalah Trinitas. Maka sebenarnya kalau kita mengaca dari Kristen Ortodok, mereka itu sebenarnya mengakui kalau Isa itu hanya utusan. Cuma mereka tetap salah karena mereka ketika datang Nabi Muhammad, mereka tidak mau ikut syariat dan tetap mengikuti syariat Isa. Jadi ini ceritanya, yang disalib bukan Isa adalah pengkhianat dari muridnya Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot. Demikian. Oke, dari sudut pandang Al-Quran ya ini ya. Kemudian yang sudah bergabung Kang Ebens yang tadi tertarik tentang sholat qobliyah subuh. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya subuh jam 4 tetapi kita bangun jam setengah 5. Apakah masih diperkenankan untuk menunaikan sholat qobliyah subuh? Ini sholat qobliyah subuh apakah seperti sholat qobliyah yang lainnya, artinya sebelum sholat subuh meskipun juga tidak ikut jamaah bisa sholat qobliyah, atau bagaimana praktiknya? Apakah harus sebelum adzan subuh atau bagaimana nih? Mohon pencerahannya supaya dapat ini loh, dunia lebih bagus dunia daripada dunia seisinya ini. Iya. Jadi dalam kitab Fathul Qorib, ya, syarah dari Takrib Ibnu Qasim mengatakan di waktu sholat itu ada waktu afdol, waktu khiyar dan waktu jawas. Waktu afdol ya ketika di awal waktu itu. Terus ada waktu khiyar. Khiyar itu ya mungkin tadi jam-jam setengah 5 itu khiyar. Ada jawas. Jawas itu mepet ya. Waktu jawas itu ya mungkin sudah sedikit padang gitu tapi matahari belum nampak. Jadi di waktu afdol ini bisa, waktu khiyar juga bisa. Tapi kalau sudah mepet ya jangan. Kalau sudah mepet nanti kita terfokus kepada sunnah kemudian mengabaikan wajib, itu tentu akan berdampak fatal. Nanti tidak boleh. Jadi ketika kita ingin melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, ya kita bangun di awal. Atau minimal kita berada di waktu khiyar lah. Waktu khiyar ya jam ya sekitar jam setengah 5 itu masih waktu khiyar. Tapi kalau sudah mepet jam setengah 6 itu jangan. Ya langsung kita tancapkan saja untuk melaksanakan sholat subuh. Demikian. Baik, sudah mari kita harus segera closing Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang beruntung sebagaimana yang Engkau sebutkan dalam Al-Mu'minun ayat 57. Jadikan kami orang yang takut kepadamu, sehingga dengan rasa takut kami meninggalkan semua laranganmu. Jadikan kami walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, yang kami tambah yakin, tambah kuat iman kita ketika melihat ayat-ayat Engkau. Dan jadikan kami walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, agar kami benar-benar yakin tetap dengan keimanan kita dan tidak menyekutukan Engkau dengan satu apapun.
Jadikan kami walladzina yu'tuna ma atawa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Agar kami selalu suka menderma, suka memberi, dan juga tidak mempunyai rasa sombong. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.